Sering mengalami gejala nyeri di pergelangan tangan atau lutut? Waspada, ini bisa merupakan gejala autoimun. Lalu, bagaimana cara mengendalikan autoimun? Temukan jawabannya di video ini. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang autoimun. Jadi autoimun itu merupakan suatu kondisi di mana sistem imun kita salah bekerja. Secara normal, sistem imun ini bekerja untuk melindungi tubuh kita dari penyakit atau dari kuman-kuman, bisa bakteri, bisa virus. Namun, dalam kondisi autoimun, sistem imun tidak mengenali tubuh ini sebagai sesuatu yang dia harus lindungi, tapi malah menganggap tubuh kita ini sebagai musuh sehingga menimbulkan produksi yang namanya autoantibody. Nah, autoantibody ini yang akan nanti menyerang jaringan yang sehat sehingga timbullah penyakit autoimun. Penyakit autoimun sangat banyak, sehingga para ahli berusaha untuk membagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah penyakit autoimun organ spesifik, artinya hanya satu organ saja yang terkena. Misalnya alopecia areata atau vitiligo, itu contoh-contohnya. Dan ada yang disebut dengan penyakit autoimun sistemik. Sistemik maksudnya banyak organ yang bisa terlibat. Contohnya beberapa penyakit rematik autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, Sjögren, itu adalah contoh-contoh penyakit autoimun sistemik. Sebagian besar penyakit autoimun memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa distabilkan. Jadi tujuan pengobatan penyakit autoimun tidak untuk membuat sembuh total, karena memang penyakit autoimun ini tidak bisa sembuh total. Tapi tujuannya adalah untuk mencapai kondisi remisi atau tenang dalam pengobatan, dan juga untuk mencegah terjadinya kerusakan organ tubuh akibat penyakit ini. Ya, jadi gejala penyakit autoimun sebenarnya sangat banyak, sangat tergantung dari jenis penyakitnya. Tapi ada beberapa gejala yang umum terjadi pada hampir semua pasien autoimun, misalnya fatigue atau kelelahan yang berlebihan meskipun tidak ada penyebab yang jelas. Nyeri sendi juga merupakan gejala yang sering terjadi. Selain demam yang lama atau kelainan kulit yang tidak sembuh-sembuh, dan tergantung dari jenis penyakitnya. Ada juga autoimun yang bisa menyerang saluran pencernaan. Ada juga beberapa penyakit autoimun yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Gejalanya bisa bervariasi, mulai dari kesemutan, kemudian kelemahan otot atau kelemahan dari tungkai, bahkan sampai pada gangguan kesadaran. Jadi gejala autoimun ini sangat bervariasi tergantung jenis penyakitnya. Penyebab penyakit autoimun sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, namun para ahli sudah membuat beberapa penjelasan berdasarkan penelitian bahwa unsur genetik memang memegang peranan penting. Namun unsur genetik saja tidak cukup, harus ada faktor lingkungan yang mencetuskannya. Faktor lingkungan ini pun beraneka ragam, misalnya defisiensi vitamin D, paparan sinar matahari yang berlebihan, bahan kimia, kemudian obesitas, merokok, dan juga stres psikologis yang disampaikan tadi. Memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa stres jangka panjang atau kondisi post-traumatic stress disorder meningkatkan risiko seseorang untuk terjadi autoimun. Sebenarnya ini tergantung jenis penyakitnya, jadi ada penyakit tertentu yang cenderung menyerang di usia tertentu juga. Misalnya kalau lupus ini biasanya menyerang wanita muda usia 20 sampai dengan 30 tahun. Ini maksudnya awal mulai gejalanya. Dan kalau juvenile idiopathic arthritis ini penyakit rematik anak, bahkan menyerang usia yang lebih muda lagi, kurang dari 16 tahun. Kalau rheumatoid arthritis atau scleroderma itu biasanya penyakit autoimun yang cenderung dimulai di usia 40-an. Nah, untuk penyakit autoimun ini sebagian besar memang didominasi oleh wanita, tapi pria juga bisa terkena. Dan salah satu penyakit rematik autoimun yang banyak terjadi pada pria adalah ankylosing spondylitis. Dan awal mulainya itu biasanya di usia 20-an.
Proses diagnosis penyakit autoimun tentunya dimulai dengan adanya keluhan Anda dan Anda berkonsultasi ke dokter. Dokter akan melakukan wawancara untuk menggali keluhan Anda dan kemudian pemeriksaan fisik Anda. Misalnya sesuai dengan keluhan, kalau Anda sakit sendi akan diperiksa sendi Anda atau otot dan berbagai organ yang lain sesuai dengan kondisi Anda. Dan kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa laboratorium, kemudian pemeriksaan radiologi seperti fototoraks, CT scan, atau MRI disesuaikan dengan keluhan dan kondisi Anda. Atau bahkan bisa juga dilakukan pemeriksaan biopsi. Nah, ada beberapa tes yang biasa digunakan untuk diagnosis penyakit rematik autoimun, misalnya ANA tes, kemudian profil ANA, rheumatoid factor, dan anti-CCP. Tetapi masing-masing penyakit ini pemeriksaannya berbeda-beda dan dokter yang akan menentukan yang tepat untuk Anda. Pengobatan penyakit autoimun sangat tergantung dari jenis penyakitnya. Karena autoimun ini memang beraneka ragam, maka pengobatannya pun berbeda-beda. Contohnya misalnya pada lupus, pengobatannya ada obat-obatan tertentu yang biasa digunakan dan obat ini bisa berbeda pada penyakit autoimun yang lain, misalnya rheumatoid arthritis, myasthenia gravis, atau Graves' disease. Tapi pada prinsipnya ada beberapa obat yang biasa digunakan. Ada yang namanya obat imunosupresan atau penurun imun, misalnya kortikosteroid, methotrexate, mycophenolate mofetil, cyclophosphamide, ataupun agen biologik yang bisa digunakan untuk autoimun. Tapi ada juga penyakit autoimun tertentu yang memang pengobatannya hanya dengan hormon, contohnya pada Graves' disease atau Hashimoto disease. Jadi memang pengobatannya sangat luas sekali tergantung dari jenis penyakit. Penyakit autoimun yang tidak ditangani sejak awal dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat bisa menyebabkan komplikasi ke organ-organ tubuh. Kembali ini sangat tergantung dari jenis penyakitnya. Misalnya, rheumatoid arthritis, salah satu penyakit rematik autoimun, jika tidak ditangani dengan baik akan bisa menyebabkan bengkok sendi dan juga berbagai komplikasi ke organ tubuh yang lain. Atau contoh yang lain misalnya lupus, jika tidak ditangani dengan baik akan berakibat pada kerusakan organ-organ tubuh Anda. Dan ada dua organ tubuh yang paling sering terkena oleh lupus ini, misalnya otak, ginjal, dan bahkan paru-paru dan jantung Anda. Mencegah penyakit autoimun mungkin tidak semudah mencegah penyakit lain yang kita sudah tahu pasti penyebabnya. Tapi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ada beberapa usaha yang kita bisa lakukan untuk menurunkan risiko kita terkena autoimun. Misalnya menjaga kadar vitamin D tetap normal, kemudian mengatasi obesitas atau kegemukan, berhenti merokok, berolahraga teratur, dan pola diet yang sehat. Dan juga menghindari paparan bahan kimia yang berlebihan, serta mengurangi risiko terjadinya infeksi, virus, dan bakteri, dan juga menjaga kesehatan mental. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres psikologis bisa mencetuskan terjadinya autoimun. Jika Anda mengalami gejala autoimun, segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Salam sehat!